Shalom sahabat Quick Devotion, selamat malam. Senang banget bisa ketemu lagi di waktu yang sunyi ini, saat kita bisa tenang sejenak dan membuka hati di hadapan Tuhan. Malam ini, kita mau merenungkan sesuatu yang mungkin dekat banget sama banyak orang, tentang anak broken home jadi berkat. Mungkin kamu salah satu yang tumbuh di keluarga yang gak utuh, orang tua berpisah, rumah penuh pertengkaran, atau kasih yang terasa dingin. Tapi malam ini kita mau lihat bagaimana Tuhan sanggup mengubah luka itu jadi berkat. Karena hadirat Tuhan bisa menjamah tempat paling rusak sekalipun di hati manusia. Sebelum kita mulai, yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang malam ini dengan hati terbuka. Mungkin ada yang sedang terluka, ada yang merasa gak cukup, bahkan ada yang masih marah pada masa lalu. Tapi kami percaya Engkau hadir di tengah kami. Berbicara lewat firman-Mu malam ini, dan biarlah setiap hati yang mendengarkan mengalami pemulihan dan kekuatan yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengar. Amin. Ayat malam ini diambil dari Mazmur 27 ayat 10. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Ayat ini luar biasa. Daud menulis ini di masa penuh tekanan. Mungkin saat dia merasa sendirian, ditolak, bahkan tidak dimengerti oleh orang terdekatnya. Tapi di tengah semua itu, dia sadar satu hal, Tuhan gak pernah meninggalkan dia. Kadang kita pikir kalau keluarga kita hancur, hidup kita juga ikut hancur. Tapi Tuhan bilang, aku yang akan menyambutmu. Artinya, Tuhan yang jadi Bapa bagi yang kehilangan figur ayah. Tuhan yang jadi penghibur bagi yang kehilangan kasih ibu. Kadang, di balik senyum seseorang ada luka yang gak kelihatan. Mungkin malam ini kamu mendengarkan ini sambil menahan air mata. Karena sebenarnya kamu tumbuh dari rumah yang tidak penuh kasih. Kamu lihat orang tuamu sering bertengkar, kamu dengar kata-kata kasar yang dulu seharusnya gak keluar di telinga seorang anak. Dan sejak itu, kamu tumbuh dengan luka yang kamu sembunyikan rapat-rapat. Banyak orang gak tahu rasanya jadi kamu. Rasanya pulang ke rumah tapi hati malah semakin kosong. Rasanya ingin punya pelukan hangat, tapi yang kamu dapat justru dingin dan jarak. Dan entah sejak kapan kamu belajar bertahan dengan topeng kuat, padahal di dalam hati kamu rapuh banget. Saya tahu karena saya pernah lihat orang-orang yang hidupnya seperti itu. Dan beberapa di antaranya, mungkin termasuk saya sendiri, pernah bertanya pada Tuhan, kenapa aku harus lahir di keluarga seperti ini? Kalau Tuhan sayang aku, kenapa rumahku berantakan? Tapi sahabat, malam ini aku mau bilang sesuatu yang penting. Tuhan tidak salah taruh kamu di keluarga itu. Bukan karena dia kejam, tapi karena dia tahu dari luka itu akan lahir sesuatu yang berharga. Ada satu hal yang saya pelajari. Orang yang pernah terluka, kalau dipulihkan Tuhan, dia akan punya hati yang jauh lebih lembut. Dia akan ngerti rasanya ditolak. Jadi dia gak gampang menolak orang lain. Dia tahu rasanya diabaikan. Jadi dia mau jadi pelukan buat orang lain. Tuhan gak mau kamu berhenti di masa lalumu. Tuhan mau ubah setiap air mata jadi sumber kasih. Dia mau jadikan kamu alat pemulihan. Bukan cuma untuk dirimu, tapi untuk banyak orang. Saya pernah punya seorang sahabat. Sebut saja namanya Daniel. Dia tumbuh dari keluarga yang kacau. Ayahnya pemarah, ibunya akhirnya pergi, dan dia harus bertahan sendirian sejak SMA. Setiap kali lihat teman-temannya ngobrol hangat sama orang tua, dia cuma bisa senyum, lalu pulang ke kamar dan nangis diam-diam. Tapi suatu hari, dia ketemu Tuhan di sebuah ibadah kecil. Dia bilang, untuk pertama kalinya, dia ngerasa dipeluk tanpa syarat. Dia sadar, selama ini aku cari kasih di tempat yang salah. Padahal kasih itu cuma bisa kutemukan di hadapan Tuhan. Hari ini Daniel melayani anak-anak muda yang kehilangan figur orang tua. Dia bantu mereka belajar memaafkan, membangun hidup baru, dan mengenal kasih Tuhan. Dia sering bilang, kalau dulu aku gak luka, mungkin aku gak ngerti betapa pentingnya kasih. Itu bukti nyata bahwa anak broken home bisa jadi berkat. Mungkin malam ini, kamu juga di posisi yang sama. Masih marah pada ayahmu, masih kecewa pada ibumu, masih merasa masa lalumu gak adil. Tapi percayalah, Tuhan bisa pakai semua itu bukan untuk menghukummu, tapi untuk memanggilmu lebih dekat. Saya belajar bahwa kadang
Tuhan izinkan kita kekurangan kasih manusia, supaya kita bisa mengalami kasih-Nya secara utuh. Karena kasih manusia bisa hilang, tapi kasih Tuhan gak akan pernah berhenti. Dia yang berkata, "Sekalipun ayahmu dan ibumu meninggalkan engkau, aku akan menyambut engkau." Bayangkan itu sebentar. Bayangkan Tuhan sendiri datang dan memelukmu malam ini. Dia gak nanya kenapa kamu gagal, kenapa kamu marah, atau kenapa kamu masih nangis. Dia cuma bilang, "Sudah cukup kamu berjuang sendiri. Sekarang biar aku yang menyembuhkanmu." Sahabat, kalau kamu mau dipakai Tuhan, kamu gak harus punya masa lalu yang sempurna. Kamu cuma perlu punya hati yang mau dibentuk. Kadang, justru dari hati yang retak, cahaya kasih Tuhan paling kuat terpancar. Saya tahu, mengampuni itu gak gampang. Tapi mengampuni bukan berarti membenarkan apa yang mereka lakukan. Mengampuni artinya kamu melepaskan beban itu ke tangan Tuhan. Kamu berhenti bawa batu besar itu di hatimu dan biarkan Tuhan yang memulihkan. Dan saat kamu mulai belajar mengampuni, kamu akan ngerasain damai yang gak bisa dijelaskan. Damai yang cuma bisa datang dari Tuhan. Mungkin malam ini kamu perlu ngomong jujur sama Tuhan. Kamu bisa bilang, "Tuhan, aku capek. Aku masih sakit, tapi aku mau Engkau sembuhkan." Dan percayalah, Dia akan lakukan itu. Pelan-pelan, tanpa kamu sadari, Tuhan akan ganti air mata dengan kekuatan. Dia akan isi hatimu dengan kasih yang gak pernah kamu dapetin dari siapapun. Saya percaya, Tuhan mau bangkitkan generasi yang gak lagi didefinisikan oleh masa lalu, tapi oleh kasih karunia. Anak-anak broken home yang dulu hancur akan jadi pembawa kasih dan pengharapan buat dunia. Mereka yang dulu ditolak akan jadi tangan Tuhan untuk memeluk orang lain. Kalau kamu termasuk di dalamnya, jangan menyerah. Kamu bukan hasil kesalahan orang tuamu. Kamu hasil rancangan Tuhan. Kamu bukan korban cerita lama. Kamu sedang ditulis ulang oleh kasih yang baru. Dan satu hari nanti, kamu akan lihat luka yang dulu kamu benci, justru jadi kesaksian yang memberkati banyak orang. Air mata itu gak sia-sia. Tuhan pakai semua proses untuk membentukmu jadi pribadi yang kuat, lembut, dan penuh kasih. Jadi mulai malam ini jangan lihat masa lalu sebagai kutuk, tapi sebagai kanvas Tuhan bekerja. Biar setiap bagian hidupmu, baik yang indah maupun yang pahit, dipakai untuk memuliakan Dia. Mungkin kamu akan jadi orang tua yang belajar mencintai dengan cara baru. Mungkin kamu akan jadi pemimpin yang paham arti kasih tanpa syarat. Atau mungkin kamu akan jadi seseorang yang menuntun orang lain menemukan kasih Bapa. Apapun panggilanmu nanti, satu hal pasti, Tuhan tidak salah memilih kamu. Dia lihat potensimu di balik lukamu, dan Dia sedang mengubahmu pelan-pelan jadi alat berkat yang luar biasa. Tarik napas dalam-dalam, biarkan damai Tuhan memenuhi hatimu malam ini. Mungkin kamu gak punya rumah yang sempurna di dunia ini, tapi kamu punya Bapa di surga yang sempurna kasih-Nya. Dan Dia sedang menyiapkan rumah yang penuh cinta, damai, dan pengharapan buat kamu yang tetap setia percaya. Sekarang saya mau ajak kamu tutup mata dan berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu malam ini. Engkau yang melihat setiap hati yang pernah terluka karena keluarga. Kami serahkan semua kepahitan, kemarahan, dan kesepian ke tangan-Mu. Jadikan kami alat-Mu untuk jadi berkat, bukan korban masa lalu. Tuhan, kami juga berdoa bagi yang sedang sakit, jamah dengan kuasa-Mu, pulihkan tubuh, jiwa, dan roh mereka. Kami juga berdoa untuk hari ini sampai malam nanti, kiranya damai sejahtera-Mu menyertai setiap langkah kami. Dan kami berdoa untuk bangsa kami, Tuhan lawat Indonesia, bangkitkan generasi yang mengenal kasih Kristus dan hidup dalam kebenaran-Mu. Dan bagi yang malam ini mau menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat, ikuti doa ini. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau mati untuk menebus dosaku. Aku terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Penuhi hatiku dengan kasih-Mu dan jadikan aku anak-Mu mulai malam ini. Amin. Sahabat Quick Devotion, ingat kamu berharga di mata Tuhan. Masa lalumu bukan penentu masa depanmu. Tuhanlah yang menentukan langkahmu. Teruslah hidup dalam kasih, pengampunan, dan pengharapan. Dan jangan lupa, dukung terus channel Quick Devotion ini dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya kamu selalu update konten terbaru yang bisa menguatkan imanmu setiap hari. Bagi sahabat yang tergerak untuk mendukung pelayanan ini melalui persembahan kasih, bisa menyalurkannya melalui nomor rekening yang tertera di deskripsi. Setiap dukunganmu membantu kami terus memberitakan kasih Tuhan lebih luas lagi. Tuhan Yesus memberkati, selamat malam, dan sampai jumpa di Quick Devotion berikutnya.